kan? Coba ya Semangat Kakaknya. dong. Wah, Kak Ambar senyum, kalau Kania senyum juga. Nah, hari ini kita mau kembali lagi bersama-sama beribadah sekolah minggu di rumah masing-masing adik-adik. Tapi jangan lupa ya, adik-adik tetap berpakaian dengan rapi, bersiap-siap seperti kakak-kakak di sini juga nih. Karena kita akan beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik, gimana tadi malam tidurnya? Nyenyak nggak nih? Kalau Kak Ambar nyenyak nggak? Nyenyak dong, Kak Dela. Iya, pasti adik-adik di rumah juga nyenyak ya tidurnya. Sehingga pagi ini bisa bangun dan kita bisa sama-sama beribadah. Kak Dela juga. Kalau Kak Nia gimana? Kak Dela, semalam aku ketakutan, mimpiku buruk banget. Oh iya, kenapa Kak Nia? Aku mimpi dikejar-kejar sama hantu. Wah, Serem wah, sekali sih itu. adik-adik. Ih, serem sih itu, kok bisa sih Kak? Aku nggak tahu. Terus dia tuh makin lama makin membesar gitu hantunya. Aku dikejar-kejar. Tapi Kak Nia nggak boleh takut. Tapi Kak Nia udah berdoa nggak sih kemarin? Aku lupa berdoa, Kak Dela. Wah. Adik-adik. Jadi lain kali Kak Nia harus berdoa dulu ya. Iya. Nah, ada sebuah lagu nih Kak Nia yang mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu baik banget loh. Oh iya, apa tuh? Apa itu Kak Dela? Iya, judulnya itu God is so good, yang artinya Tuhan itu baik sekali. Yuk kita nyanyinya bareng-bareng Kak Dela. Ayo kita ajak adik-adik yuk semua bangkit berdiri yuk. Yuk adik-adik bangkit berdiri. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He answered prayers. He answered prayers. He answered prayers. He's so good to me. He answered prayers. He answered prayers. He answered prayers. He answered prayers. He's so good to me. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Yeay. Ya, benar sekali adik-adik, kalau Tuhan itu sangat baik. Ia menjawab doa-doa kita. Nah, sekarang adik-adik semuanya sudah bangkit berdiri kan? Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu kepada kami anak-anak-Mu sehingga kami saat ini bisa bersama-sama beribadah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati jaringan serta perangkat yang kami gunakan, biarlah semuanya ini bisa mendukung jalannya ibadah kami pada saat ini. Tuhan, Kau berkati hati kami sehingga kami bisa melaksanakan ibadah ini dengan sungguh-sungguh dan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, sumber keceriaan, kepintaran dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Amin. Nah sekarang adik-adik kan masih semangat gak nih di rumah? Pastinya masih semangat dong Kak Iya, Dela. kita juga masih semangat nih. Sangat-sangat semangat ya kakak-kakak semuanya. Nah, untuk lebih menyemangati ibadah kita saat ini,
Adik-adik kita mau angkat pujian nih, judulnya Yesus Kekasih Jiwaku. Kita mau angkat sambil goyang-goyang. Kita mau memuji nama Tuhan. Yuk Kak. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kita ulangi sekali lagi ya. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Semangat sekali ya adik-adik yang ada di rumah. Bener banget nih Kak. Wah, luar biasa. Nah, adik-adik, siapa yang hari ini ingat kemarin ada ayat hafalan loh? Iya, nggak Kakak? Minggu lalu ada ayat hafalan juga loh. Iya, ada kan ya. Adik-adik ingat nggak dari mana ayat hafalannya? Ayo, kakak-kakak ada yang ingat nggak? Ingat dong. Oh, kakak-kakaknya ingat, adik-adik ada yang ingat nggak? Ayo. Pastinya pada ingat ya. Adik-adik. Iya, pastinya pada ingat kan adik-adik yang ada di rumah. Hebat kan kalau bisa mengingat ayat hafalan. Nah, Tapi Kak Ambar, kita nggak boleh hanya mengingat saja loh Kak Ambar, bener nggak? Iya, Kita iya, harus bener. melakukannya juga dalam kehidupan kita. sehari-hari. Karena dari mengingat, lalu kita melakukan adik-adik. benar adik-adik. Nah sekarang kita mau langsung aja nih Kak, mau ngingetin adik-adik lagi tentang ayat minggu lalu. Adik-adik ada yang ingat dari mana ayat hafalannya? Ayo. Aku inget deh kayaknya. Apa nih Kak? Dari mana Kak? Dari Yakobus 5 ayat 16 yang B ya. Wah benar. Berarti minggu lalu Kak Nia beribadah juga nih. Wah, benar. Keren. Ayat hafalannya dari Yakobus 5 ayat 16b. Yuk kita ucapkan bareng-bareng adik-adik. Yuk. 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Wah, hebat sekali. Kita ulangi Kak. Yuk kita ulang sekali lagi. Yuk. 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Wah, dan yang Kak masih pada inget nih Kak. Wah, hebat sekali adik-adik di rumah, Kak. Iya nih. Wah. Jadi adik-adik harus berdoa. Karena ketika adik-adik berdoa dengan sepenuh hati, dengan yakin, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kalian. Benar sekali. Nah, Kak Dela, Kak Ambar mau cerita nih. Apa? Kak Ambar kemarin berdoa meminta sesuatu. Nah, sama Tuhan tuh dikabulkan. Wah, Luar biasa. Baik banget kepada kita ya Kak. berarti Kak Ambar doanya tulus ya? Wah, ya pasti dong Kak Nia. Iya. Nah, setelah doa Kak Ambar
bersama Tuhan, Kak Ambar merasa sukacita sekali. Iya dong, pasti sukacita sekali ya Kak. Iya, seperti lagu yang satu ini, Kak. Lagu apa nih? Apa tuh? Daud ya Kak, yang ada Daud-Daudnya itu kan? Oh, bila roh Allah ada ya Allah. Benar sekali Kak Dela, itu lagunya. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Kita semuanya merasakan sukacita. Iya. Yuk Kak. Adik-adik yang semangat ya di rumah. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Wah, sukacita sekali ya Kak hari ini. Wah, luar biasa. Iya, semua karena kasih setia Tuhan. Yeay. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengar-dengaran nih akan firman Tuhan. Kita mau menjawab panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan Setuju, Kak. menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke. Ayo Kak, mulai. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil
Ibu ya. Duduk yang manis ya. Silakan duduk adik-adik. Siapkan kitabnya. Salam adik-adikku semuanya. Selamat jumpa kembali dengan Kak Mariakti. Pada saat ini adik-adik kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang adik-adik silakan duduk manis, tidak boleh bercanda dengan satu yang lainnya ya. Kita akan bersama-sama fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dulu berdoa. Kita minta pertolongan Tuhan agar Tuhan senantiasa melindungi kita, menolong kita. Mari adik-adik semuanya kita berdoa bersama-sama. Tuhan Maha Besar, Tuhan yang kami kenal dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kembali hamba-Mu sujud ke hadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena kasih Tuhan yang luar biasa untuk kami semua. Dan pada saat ini Tuhan kami akan dengar-dengaran dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, berikan kami konsentrasi di dalam mendengarkan firman-Mu, dan bukalah hati, telinga kami, pikiran kami, sehingga kami semuanya siap untuk mendengarkan. Singkirkan roh jahat di sekeliling kami Tuhan, dan tolong hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Semoga apa yang kami ucapkan hanyalah seturut kehendak Tuhan, bukan kehendak hamba-Mu. Tuhan Yesus, kami mengakui kami ini lemah, hina, dan penuh dengan cacat celah. Kiranya Tuhan senantiasa mengampuni atas segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami serahkan, hamba mengucap puji syukur dan terima kasih. Amin. Adik-adikku semuanya, apakah adik-adik sudah siap untuk firman Tuhan pada saat ini dan siap untuk membaca firman Tuhan? Dan sekarang adik-adik silahkan persiapkan kitab sucinya. Nah, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama yang akan kita dengarkan dari Kisah Para Rasul. Ayo dibuka kitabnya ya, buka kitabnya. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Kakak ulangi ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34 yang diberi judul dengan berdoa Tuhan membebaskanku ya. Dengan berdoa Tuhan membebaskanku. Nah, mari kita simak. Kitab sucinya masing-masing sudah ketemu kan? Dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19 sampai ke-34. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh menggoyahkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilepaskan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasung yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan bernyanyi puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya,
dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nah, adik-adik, inilah bacaan kitab suci pada saat ini. Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, adik-adik ya. Tentu di dalam kehidupan kita banyak sekali permasalahan demi permasalahan yang kita hadapi. Kadang-kadang kita tidak sanggup di dalam menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi. Namun kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang ajaib, Tuhan yang senantiasa akan menolong kita. Dan firman Tuhan pada saat ini, adik-adik, di sini ada, yaitu di Kisah Para Rasul ini, seorang bapak yang bernama Paulus dan Silas. Dia ini adalah murid Tuhan Yesus yang dia pergi ke Filipi. Untuk apa mereka pergi ke Filipi? Nah, coba adik-adik, mereka kenapa pergi ke Filipi? Karena dia ingin mencari jemaat yang baru, ya, agar mereka percaya kepada Tuhan. Nah, mereka pergi di situ ada seorang perempuan. Dia ini mempunyai ilmu tenung. Apa ilmu tenung itu? Tahu nggak adik-adik? Nah, kalau tidak tahu, dengarkan ya. Ilmu tenung itu ilmu yang bisa meramal. Meramal apa? Oh, si A, kamu nanti jam sekian, kamu umpamanya akan mati. Oh, jam sekian kamu akan menghadap kecelakaan. Nah, ilmu tenun itu juga dia bisa apa? Menyampaikan ilmu santet. Orang umpamanya, tolong si A ini disantet biar mati, umpamanya gitu. Ya, dia pokoknya seperti dukun-dukun itu ya. Nah, ternyata perempuan ini mempunyai ilmu seperti itu dan dia mempunyai beberapa hamba, mempunyai beberapa tuan. Tuan ini yang menguasai perempuan ini untuk mencari apa? Mencari uang. Ya. Perempuan ini dimanfaatkan oleh mereka agar mereka mendapatkan uang yang banyak. Nah, perempuan ini kepingin dia menghilangkan ilmu itu. Karena ilmu itu merasa di dalam tubuhnya dia merasa berdosa, merasa bersalah karena telah menyakiti orang. Akhirnya dia mengikuti Paulus sama Silas. Kemana mereka pergi mereka ikut, dan dia minta tolong kepada Paulus agar menghilangkan ilmu yang ada di dalam tubuhnya. Akhirnya Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan Yesus ya, agar roh yang jahat di dalam tubuh orang ini hilang. Karena Tuhan kita itu luar biasa, adik-adik, akhirnya roh atau ilmu yang ada di dalam tubuh perempuan itu hilang. Nah, karena hilang, perempuan itu tidak bisa apa-apa. Nah, tuannya ini marah kepada Paulus dan Silas. Akhirnya dia membuat sesuatu yang ingin menjatuhkan Paulus agar Paulus bisa dipenjara. Nah, dia dengan
melaporkan kepada penguasa di Filipi, ya, dia memfitnah Paulus dan Silas bahwa Paulus dan Silas ini telah membuat onar, ya, dia telah membuat kekacauan di Filipi dan dia menyampaikan kabar yang jelek-jelek, ya. Nah, akhirnya penguasa itu adik-adik menyuruh menangkap Paulus dan Silas. Akhirnya Paulus dan Silas ditangkap, dibawa ke penjara, ya. Di situ adik-adik, Paulus dan Silas bajunya dibuka, ya, dilepaskan, hanya memakai celana bawah, dia dicambuk badannya, ya, dihajar, dicambuk, tangannya dirantai. Nah, setelah mereka didera, dicambuk, dihajar oleh prajurit, mereka dimasukkan di dalam penjara. Dan pemimpin penjara harus betul-betul mengawasi dua orang ini jangan sampai lepas, karena orang ini berbahaya, kata mereka. Paulus dipenjara di tengah-tengah penjara. Di tengah penjara dengan di depan itu berbeda, adik-adik. Kalau penjara yang di depan itu masih ada sinar matahari yang masuk, ya. Jadi masih ada cahaya yang masuk di penjara itu. Lain dengan penjara yang di tengah-tengah, sudah tidak ada sinar matahari, gelap, pengap, ya. Nah, sudah ditaruh di tengah yang seperti itu, Bapak Paulus dan Silas juga dipasung, adik-adik. Padahal dipasung seperti ini adalah untuk orang-orang yang mempunyai penyakit saraf atau gila, ya. Tapi Bapak Paulus sama mereka dipasung, kakinya dimasukkan ke dalam kayu agar mereka tidak lepas dan dikunci dengan kuat, ya. Bapak Paulus sama Silas takut nggak, adik-adik? Tidak, mereka tidak takut sama sekali, karena mereka mempunyai Tuhan. Mereka tidak takut karena dia mempunyai Allah yang luar biasa. Mereka dipenjara, mereka berdoa, menyanyi puji-pujian dengan sekuat-kuatnya. Jadi orang yang dipenjara di situ mereka mendengar semua puji-pujian yang dinyanyikan oleh Bapak Paulus dan Silas. Dia mendengarkan doa-doa apa yang disampaikan oleh Bapak Paulus dan Silas. Ya, memang mereka menyanyi dengan kuat karena memang orang-orang yang dipenjara itu biar dengar dan dia mau percaya kepada Tuhan. Adik-adik, setelah mereka bernyanyi dengan puji-pujian dengan semangat walaupun kakinya dipasung, apa yang terjadi? Terjadilah gempa bumi, adik-adik. Nah, waktu tergoncang ke kanan ke kiri, terjadi gempa bumi, pintu penjara terbuka, ya. Jadi pintu-pintu pada kebuka semuanya, ya. Lampu mati, lampu penjara mati. Jadi gelap gulita. Nah, yang mengawasi penjara itu, pemimpin penjara itu sangat ketakutan. Waktu dia tidur, dia kaget terbangun karena terjadi gempa. Terus dia berteriak-teriak, tolong, tolong. Gimana ini mereka pada lepas? Pasti aku akan dibunuhnya, katanya gitu. Ketua penjara ini sangat ketakutan, adik-adik. Karena yang di penjaranya dikira mereka sudah pada lepas. Akhirnya dia mencabut itu pedangnya, ya. Pedangnya mau untuk membunuh diri sama si pengawas penjara itu. Waktu dia mau bunuh diri, ada suara, "Jangan," katanya. "Jangan celakai dirimu. Aku ada di sini." Katanya gitu. Untuk apa
Kenapa Bapak ini mau bunuh diri? Aku tidak kemana-mana. Aku masih ada di sini. Silas juga, iya Pak, aku masih ada di sini. Bapak tak perlu takut, aku nggak pergi kemana-mana, katanya gitu. Lalu penjaga penjara itu membawa obor ya, bawa suluh, bawa obor. Kalau dulu itu suluh itu kayak bambu, terus dikasih anu, terus dia dinyalain apinya gitu ya. Dibawa untuk melihat, oh ternyata Bapak Paulus dan Silas masih ada di situ. Akhirnya mereka dibawa keluar. Mari Pak, kita keluar. Setelah mereka keluar, penjaga penjara ini dia bersujud kepada Bapak Paulus, mengucapkan terima kasih ya, karena Bapak telah baik kepada saya. Terus apa yang harus saya lakukan agar saya selamat Pak? Katanya gitu kepada Pak Paulus sama Silas. Kata Pak Paulus, bertobatlah, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa kamu akan selamat. Akhirnya adik-adik sama Bapak Paulus ya, orang ini dikasih tahu tentang keselamatan itu. Orang itu mengajak Paulus dan Silas pulang ke rumahnya. Setelah pulang ke rumahnya, pemimpin penjara itu mengobati luka-luka yang ada di tubuh Paulus sama Silas, diobati ya. Setelah diobati bersih, mereka diberi perjamuan, mereka disuruh makan di tempat itu. Mereka mengucapkan terima kasih karena kebaikan Pak Paulus tidak pergi dari tempat itu. Nah, setelah diobati, Pak Paulus menyampaikan tentang kebenaran ya, kasih Tuhan kepada kita semua yang begitu luar biasa. Akhirnya satu keluarga penjaga istana itu, penjaga penjara itu minta dibaptis. Akhirnya satu keluarga itu dibaptis oleh Paulus dan Silas atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan yang di penjara itu pun banyak sekali yang percaya kepada Tuhan. Nah, itu cerita hari ini adik-adik. Ternyata walaupun kita mempunyai permasalahan yang begitu luar biasa, kita tidak perlu takut. Kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita memuji namanya, niscaya Tuhan akan tolong kita. Ya, jadi adik-adik jangan usah takut. Allah kita, Tuhan Yesus Kristus itu hebat. Dia akan menolong kita semua. Ya, dengan berdoa Tuhan akan membebaskan segala sesuatu yang belenggu-belenggu yang ada di dalam diri kita. Tapi dengan syarat kita percaya. Nah, inilah firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Kita diajak kita semua diajak untuk yakin, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menolong kita ya. Kita harus yakin kepada Dia, kita tidak perlu takut. Nah, di dalam firman Tuhan hari ini adik-adik, ada ayat hafalan yang diambil dari Ulangan 10 ayat 21. Ayo sekarang dibuka kitabnya. Boleh dibuka ya. Nanti dihafalkan di rumah biar adik-adik hafal ya, hafal ayat Alkitab. Sudah dibuka? Yaitu Ulangan 10 ayat 21. Yuk kita sama-sama menghafal ya. Nah, Dialah pokok puji-pujianmu dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Kembali, Ulangan 10 ayat 21a. Dialah pokok puji-pujianmu dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antara
perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Nah, inilah firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah adik-adik semuanya yang mendengarkan firman Tuhan. Semoga iman adik-adik semakin kuat, semakin yakin bahwa Tuhan Yesus luar biasa, the best. Amin. Nah, gimana adik-adik tadi firman Tuhannya? Sangat memberkati pasti. Iya Kak, sangat memberkati. Iya, benar banget, kita diajarkan untuk berdoa, memuji nama Tuhan, untuk menghilangkan semua kecemasan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Jadi adik-adik tidak boleh takut ya. Dengan berdoa, dengan pujian, membuat hati kita tenang karena kita berada dalam Tuhan. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan nih adik-adik. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian doa mengubah segala sesuatu. Dipersiapkan sekalian persembahannya ya adik-adik. ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, di sini kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, Tuhan. Tengoklah hati kami yang mempersembahkannya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk badai yang saat ini sedang terjadi di mana-mana, Tuhan. Bencana alam yang terjadi di Indonesia. Tuhan, kiranya Tuhan memulihkan keadaan kami supaya kami dapat beraktivitas dengan normal. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 ini. Tuhan, biarlah pandemi ini segera berlalu dan kami dapat melaksanakan setiap kegiatan kami seperti biasanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pertemuan kami sekolah minggu yang akan datang secara virtual. Biarlah anak-anak-Mu di rumah tetap rajin beribadah Tuhan dan terus memuliakan nama Tuhan meskipun dalam masa pandemi ini. Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini, kesempurnaan
hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasulis bersama-sama. Adik-adik yang masih dalam keadaan posisi duduk boleh berdiri adik-adik dan posisi tegak. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, hidup dengan sukacita dan terimalah berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, itu dia ibadah kita hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, setelah ini adik-adik boleh menghidupi firman yang sudah adik-adik dengarkan tadi, berdoa, memuji nama Tuhan, dan masih banyak lagi. Nah, kalau begitu sampai jumpa adik-adik semuanya. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dan sampai jumpa minggu depan ya.